Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita melanjutkan pembahasan kita setelah kemarin kita membahas tentang min alamati sa'adah, di antara tanda-tanda kebahagiaan. Maka kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang asbabnya, tentang sebab as-sa'adah, itu kebahagiaan. Apa di antara sebab yang akan bisa mendatangkan kebahagiaan bagi kita manusia? Maka di antara sebab yang disampaikan yang pertama adalah, tentu ini yang paling terkenal, kita sering mendengar ini. Jadi sebelum saya sampaikan poin yang pertama, yang sering kita ketahui, sebab kebahagiaan yang utama adalah al-iman wal amalus shalih. Iman dan amal yang shalih. Itu sering kita dengar dan itu memang yang paling pokok. Karena keimanan itulah yang menjadikan seorang itu menjadi orang-orang yang mendapatkan ketentraman pada hatinya, ketenangan pada jiwanya, kelapangan pada dadanya. Itu adalah iman. Itu adalah amal saleh. Begitu pula dengan ilmu. Ini kita sudah mengetahuinya. Dan adapun yang sekarang yang kita bahas, selain daripada ketiganya, maka yang pertama yang perlu kita ketahui, yang merupakan sebab-sebab kebahagiaan adalah ar-ridha biqada wal qadar. Ridha dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ridha dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dia akan mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya, bukan hanya dalam kehidupan dunia, bahkan sampai ke negeri akhirat apabila kuncinya ini. Dia kemudian ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah tentukan, apapun yang Allah takdirkan, yang telah Allah putuskan untuk manusia, maka hendaknya dia menerimanya dengan lapang dada. Maka insya Allah ini yang akan mendatangkan apa? Mendatangkan kebahagiaan pada kita. Makanya dikatakan la syakka anna min asbabis sa'adah ar-ridha bi qada'illahi wa qadarihi. Maka dikatakan tidak ada keraguan lagi, sesungguhnya di antara sebab-sebab kebahagiaan itu adalah ridha dengan ketentuan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tarku tasyaqqud, dan juga meninggalkan murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kemudian kita ini marah dengan apa yang Allah takdirkan, seperti sebagian banyak orang yang mengeluhkan tentang hidup. Ketika mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa perkara yang mungkin dia tidak menganggap itu adalah perkara yang tidak enak.
Kemudian dia mengeluhkan tentang takdir Allah tersebut. Itulah yang menjadikan dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Apa saja yang Allah tetapkan ketika Allah berikan, ya. Contoh yang paling sering kita dapatkan, banyak kejadian ya yang pernah terjadi, sering saya sampaikan juga, sering saya ceritakan kisah salah satu ikhwan di sini di daerah Cirebon ini, itu mau ke Jakarta dahulu sering naik bis jam 6 pagi. Ketika dahulu tol belum ada, apa-apa belum ada ya. Sering nunggu di daerah Kang Raksan. Itu kalau jam sekian, maka bis favoritnya lewat. Qadarullah, dia kemudian dia diantarkan sama saudaranya telat. Qadarullah itu. Karena tidak ada ya yang terluput dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Diantarkan telat. Begitu telat, mobilnya baru berapa menit kemudian udah berangkat ya. Maka ini marah-marah dia, antum sih nganterin telat. Gara-gara nganterin telat akhirnya mobilnya ketinggalan. Wow, begitu kata dia. Lalu kemudian setelah lama dia menunggu lagi mobil yang lain, zaman dahulu tidak zaman sekarang kan banyak ya kendaraannya. Dahulu masih agak sulit. Lalu kemudian beberapa menit kurang lebih sekitar ya 30 menitan, seperempat sampai 30 menit, maka beliau mendengar ada berita bahasanya ada mobil bus kecelakaan. Ternyata itu adalah mobil bus favorit beliau. Nah, coba kita lihat, bayangkan oleh kita. Mungkin sepintas kita mengatakan bahasanya, wah ini gara-gara ente saya telatan. Tapi dari situlah Allah selamatkan kita. Ya, mungkin kita pun sering dapat, saya juga sering dapat kiriman video itu Pak, Masya Allah. Ada orang lagi ya berdiri di pagar kemudian dikerubungin semut. Jengkel dia. Akhirnya dia pindah dari pagar tersebut, baru saja dia pindah hanya beberapa detik. Kemudian dari arah berlawanan datanglah mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi menabrak pagar tersebut. Pertanyaannya ikhwah, ya lihat di sini. Bagaimana ketika kita ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah ridho dengan takdir itu adalah kebaikan. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum kata Allah. Bisa jadi engkau itu tidak suka dengan sesuatu padahal itu adalah baik buat kalian. Dan orang yang bahagia adalah orang yang dia senantiasa ridho dengan ketentuan Allah. Ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika sering saya sampaikan di dalam khutbah nikah, di dalam pernikahan itu bekal yang paling utama adalah itu bekal iman. Bekal tentang keimanan, bukan hanya bekal tentang harta, bukan hanya saja tentang ilmu, tapi tentang iman. Kenapa? Ketika orang menikah itu, maka dia mendapatkan pasangannya itu tidak seindah yang dia bayangkan. Rasanya apa yang dia dapatkan dari pasangannya yang dahulu mungkin dia melihatnya kesempurnaan. Dia tidak pernah melihat kekurangannya. Tapi begitu dia menjalani rumah tangga berdua, maka di sana suami akan melihat kekurangan istri, istri pun akan melihat kekurangan suami. Dan ketika dia mengeluhkan dengan apa yang telah terjadi dari pernikahannya, dia menganggap, mungkin dia melihat, oh ternyata istri saya kok tidak sempurna. Istrinya pun menganggap sama, oh suami saya tidak sempurna. Kalau dia kemudian mengeluh terus, yang terjadi adalah apa? Perceraian, Pak. Minimal ya ribut terus tiap hari. Tapi ketika dia menyadari bahasanya bisa jadi dengan keburukan sifat istri kita atau kekurangan istri kita, kekurangan suaminya, kekurangan yang ada pada diri suaminya tersebut, justru di sana ada kebahagiaan. Di sana ada kebaikan kalau kita ridho dengan takdir Allah. Berulang kali saya katakan orang menikah kan bukan untuk mencari kesempurnaan, tapi untuk saling melengkapi. Namanya juga sepasang. Kalau sepasang mah tidak akan sama ikhwah. Sendal kanan, sendal kiri, sendal kanan dengan sendal kiri itu kan tidak sama. Betul tidak? Antum mau pakai sendal kanan semua? Kanan tuh baik Ustaz. Ya coba antum pakai sendal kanan semua, enak nggak? Tidak enak kan? Ada sendal kanan, ada sendal kiri. Artinya apa? Kita saling melengkapi. Ya. Maka ridho dengan takdir Allah. Ketika Allah putuskan, istri kita adalah seperti ini, suami seperti ini, maka ketahuilah itu adalah kebaikan. Yang bisa jadi mungkin kita tidak mengetahuinya. Jadi seperti itu. Maka di sini pun dikatakan diantaranya disampaikan dalilnya adalah Anasin dari Anas ibni Malik radhiallahu an. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan inna ildamal jaza ma'indamil bala. Sungguhnya besarnya balasan itu tergantung dengan besarnya musibah. Wa innallaha azza wa jalla, dan sungguhnya Allah azza wa jalla idza hamba qauman,
apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, ibtalahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Allah berikan ujian. Ketika Allah datangkan ujian itu bukan kebencian. Allah berikan takdir-takdir yang mungkin menurut pandangan manusia. Dari sudut pandang manusia ini tidak enak. Ini perkara yang tidak mengenakkan. Tapi bisa jadi itulah yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Jadi seperti itu. Makanya kemudian dikatakan, paman radiya, barang siapa yang dia radiya, dia ridha, maka pelaku ridha, maka bagi dia mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi waman sakhita, dan barang siapa yang dia itu kemudian murka dengan ketentuan Allah. Dia tidak suka dengan takdir Allah, dia mengeluhkan tentang takdir Allah. Maka orang yang seperti ini, falaku sukhtu, maka bagi dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering saya sampaikan ketika ada ikhwan kita datang, kemudian dia mengeluhkan, dan ini usaha lagi sepi, bersyukurlah antum. Jangan mengeluhkan tentang usaha antum yang sepi. Karena sepinya antum baru 1-2 bulan. Dahulu sebelum antum usaha banyaknya luar biasa. Ada pengusaha datang, waduh usahanya gini. Anak tanya, berapa lama? 6 bulan. Baru 6 bulan. Antum kaya berapa lama? Antum mendapatkan rizki dari Allah lebih dibandingkan dengan orang lain bertahun-tahun. Ketika antum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sekian bulan, usaha antum itu berkurang. Antum sudah mengeluhkan. Anda ingat sekali bagaimana ketika peristiwa ya tahun 2019-an COVID itu, ada seorang pengusaha itu, ini Ustaz gimana karyawan dirumahkan saja. Ya, dirumahkan saja. Kenapa? Perusahaan itu sudah berat ini nanggung biaya. Anda tanya, antum masih punya tabungan enggak? Punya. Sekarang coba, tabungan antum cukup enggak untuk menggaji karyawan? Ya masih cukup, ya sudah. Antum dahulu dibantu oleh karyawan sehingga kemudian biidnillah dengan izin Allah perusahaan antum maju. Lalu kemudian sekarang hanya Allah berikan ujian 1, 2, 3, 4, 5 bulan. Ternyata antum ini mengeluhkan tentang keadaan ini. Maka ketahuilah ini adalah perkara yang merupakan yaitu ketidakridhaan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Akhirnya dia kemudian ya cobalah ya support dari dana sendiri. Binilah hanya ya tadi enggak ada satupun karyawan yang dirumahkan. Dia mulai usaha lagi terus. 6 bulan kemudian Allah takdirkan maju kembali usahanya. Wong kita misalkan udah punya perusahaan selama 20 tahun. Kemudian tiba-tiba setengah tahun itu tidak ada pemasukan. Maka ketahuilah itu hanya sedikit. Dibandingkan 20 tahun kita mendapatkan keuntungan. Ya, Pak. Kan kita lihat yang kurangnya, bukan lihat yang lebihnya. Padahal seharusnya yang dilihat apanya? Yang lebihnya. Kita sakit 1 minggu. Tahun lalu diceritakan tuh saya sakit 1 minggu. Padahal sehatnya berapa minggu ikhwah. Kita lebih daripada 50 minggu, bahkan 51 minggu. Tapi ternyata kita nggak pernah menceritakan pada orang lain tentang sehatnya kita. Yang kita keluhkan adalah tentang sakit. Terutama kita-kita yang usianya sudah mulai tambah sepuh, udah mulai terasa segala-galanya, Masya Allah. Banyak yang ngeluh, aduh kerasa ininya. Itu kan karena kita sudah sepuh. Dahulu kita masih muda nggak ngerasa kan. Usia kita sudah masuk 50, 60, mulai banyak yang dirasa. Wajar ikhwah. Kalau seandainya usia kita ditakdirkan 70, kemudian kita segala kerasanya usia 55, berarti cuma 15 tahun. 55 tahun yang lalu kita adalah orang yang masih sehat. Jadi banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Lalu kemudian waqala al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-alamah yaitu al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau berkata, kata beliau, ar-ridha bil maqdur min sa'adat ibni Adam. Beliau berkata bahasanya ridha dengan apa yang maqdur, yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu min sa'adat ibni Adam, itu termasuk kebahagiaan dari anak Adam. Anda pengen bahagia, ridhalah dengan takdir Allah. Ridho, kalau Anda ridho maka Anda bahagia. Tapi kalau Anda itu keluhkan apa saja nggak enak. Antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kendaraan, punya motor, antum ngeluh aja. Antum nggak ridho dengan hanya diberikan motor oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat hanya itu ikhwah.
Bukan berarti meremehkan. Padahal kalau antum lihat orang lain yang kurang dari kita, mana-mana nggak pakai motor. Pakainya jalan kaki. Ya paling banter naik sepeda. Kita bersyukur harusnya. Apapun yang Allah takdirkan, terima ikhwan. Jangan banyak mengeluhkan tentang kehidupan. Maka beliau mengatakan, ar-ridha bil maqdur min sa'adat ibni Adam. Ridha dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah, itu di antara kebahagiaan anak Adam. Kama fil musnad wa tirmidhi min hadis Sa'd bin Abi Waqqas. Sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan juga Al-Imam At-Tirmidzi dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallam bersabda, kata Rasul, min sa'adat ibni Adam, bahasanya di antara kebahagiaan anak Adam adalah ridha bima qadallah, dia ridha dengan apa yang telah Allah tentukan. Apa yang Allah putuskan dia ridha, maka dia adalah orang yang bahagia. Itu Rasul yang bicaranya. Makanya kalau kita ini banyak mengeluhkan, ya, banyak mengeluhkan. Masya Allah, ya, Ustaz, saya usaha tuh lagi susah. Antum lihat orang lain jauh lebih susah. Ya, saya punya beberapa teman dari pengusaha itu Bapak lihat ya. Kalau nggak percaya itu, sekarang beberapa perusahaan di Cirebon, kabupaten terutama itu banyak yang kemudian lagi limbung itu, ya. Antum harus bersyukur, ya. Walaupun kemudian ya misalkan dapat gaji lebih dari UMR sedikit lah, ya. Dan alhamdulillah lebih cukup, ya, lebih dari cukup insya Allah. Jangan kemudian mengeluhkan terus tentang kehidupan, nggak akan pernah selesai hidup itu. Dan kalau kemudian kita ini selalu mengeluhkan tentang hidup, Anda tidak akan bahagia. Terus saja. Kalau antum nyari kekurangan, nggak akan pernah bahagia. Kalau antum nyarinya kelebihan yang Allah berikan, antum akan bahagia. Ya, antum jalan kaki, ya Allah, saya tuh nggak punya sepeda bisa jalan kaki. Bersyukurlah antum. Bisa jadi orang yang naik mobil, dia melihat antum ngiri. Masya Allah, si Fulan sudah sepuh masih kuat jalan kaki. Saya naik mobil terus, soalnya apa? Begitu turun kaki gemeteran. Nah itu. Mending antum naik mobil tapi kemudian jalannya gemeteran. Mending antum nggak punya mobil tapi jalannya sehat. Pilih mana? Pilih mana Pak? Dua-duanya. Pengennya punya mobil tapi jalannya sehat. Masya Allah. Ya, ada ikhwan kita ditanya, antum nggak punya mobil, tapi kok antum nggak merasa sedih? Dia bilang, Ustaz, kalau anak punya mobil, mungkin anak itu sibuk dengan perawatannya, mungkin anak ini sibuk dengan ini dan anak-anak orangnya bosenan. Kalau satu jenis mobil saja, mungkin nggak betah. Kalau saya kemudian nggak punya mobil, kalau butuh apapun, tinggal rental saja katanya itu. Pengen mobil apapun di rental ada kan? Ada. Antum pengen naik Alphard pun misalkan rental ada nggak? Ada. Dan bosan dengan Alphard ganti Mercy bisa? Bisa. Kalau antum punya mobil satu aja, satu jenis mobil, ya kemana-mana pakai mobil itu. Intinya antum bersyukur, ridha dengan takdir Allah, maka insya Allah semuanya akan terasa indah kok. Ya, antum ngadepin tempe yang dibayangkan ayam, yang nggak enak. Coba antum ngadepin tempe, kemudian antum bayangkan saudara kita yang di Gaza, yang sekarang kemudian dalam kondisi kekurangan sampai makannya hanya makan kaktus, ikhwan. Kemarin kan viral kan, yang dari FAO Islam itu berita bagaimana saudara kita itu ketika buka dan sahur itu hanya dengan kaktus, ikhwan. Pohon kaktus dimakan, diambil dari gurun. Antum lihatnya tempe, membayangkannya daging kambing, ya susah. Lihat nasi kuning, membayangkannya kebuli, ya susah, ikhwan. Tapi ketika antum itu kemudian menghadapi tempe yang antum lihat adalah, atau antum bayangkan bagaimana ketika orang-orang yang makan hanya sekedar yang dia dapatkan, maka ketahuilah itu akan mendatangkan kebahagiaan, Masya Allah. Apalagi kemudian antum yang dihadapin, misalkan rendang Padang, wah itu sudah jelas sih, wah. Ya, antum jangan bayangkan yang lain sudah enak, Masya Allah. Ya itu diantaranya. Lalu kemudian yang kedua, yang menjadikan sebab antum bisa bahagia adalah al-ibtisam fi wujuhin nas. Banyak anak tersenyum di hadapan atau di wajah manusia. Di hadapan manusia banyak senyum, ikhwah. Antum serepot apapun masalah antum, banyaklah tersenyum.
Jangan kemudian antum sih ketika lagi senang senyum, lagi sedih kemudian manyun. Jangan. Apapun masalah antum, tutuplah sudah. Kalau antum punya masalah, tutup. Masalah itu besar karena antum pegang terus. Kan sering dicontohkan. Kalau antum pegang apa saja? Antum pegang HP ini. HP ini berat apa ringan? Kalau antum pegang begini, satu aja 1 menit, 2 menit, kira-kira capek enggak? Enggak akan capek. HP ini antum pegang aja. Coba, berat apa ringan HP ini? Anda tanya, HP ini berat apa ringan? Hah? Ringan kan? Antum pegang ini ringan. Antum pegang 1 jam. Gimana kira-kira? Diam begini aja 1 jam, ikhwah. Berat apa ringan? Hah? HP-nya. HP-nya sih tetap ringan kan? Yang berat tangan kita. Antum pegang setengah hari. Gini aja. Apa yang terjadi, ikhwah? Mulai kram tangan antum. 1 harian antum pegang HP ini. Begini saja apa yang terjadi, lumpuh tangan antum. Artinya apa? Bukan masalah HP-nya yang ringan. Akan tapi adalah apa? Karena antum terlalu lama memegangnya. Begitupun di dalam kehidupan ketika antum itu kemudian ada satu masalah. Masalah yang ringan. Antum pikirkan terus. Terus saja dipikirkan. Akhirnya jadi berat, ikhwah. Ketika masalah itu ada masalah. Oh iya ada masalah. Ya sudah. Antum sibukkan dengan aktivitas yang lain. Masalah ini simpan aja dulu. Ketika antum belum dapat solusinya, simpan sudah. Jangan antum paksakan. Maka insya Allah masalah seberat apapun rasa ringan. Sesuatu yang ringan kalau dipegang terus ya berat. Ya, duh, nggak punya duit. Dipikirin dia nggak punya duit, ya tambah berat. Antum nggak punya duit, nggak punya uang, nggak apa-apa. Udah, ya sudah. Yang penting usaha. Cari. Antum kemana saja keluar. Al-harokah barokah kan begitu kan? Orang kalau mau gerak insya Allah berkah. Jalan keluar. Rasul lapar aja keluar. Jangan kemudian dipikirkan aja, duh ya Allah pusing, saya kenapa nggak ada duit. Sudah jelas nggak ada duit mah, jangan dipikirkan terus. Tinggal cari cara bagaimana mendatangkan uang, kan begitu masalahnya. Ini mau dipikirin, Pak. Coba antum lihat, antum punya koreng di jempol, kalau pikirin terus, sakit nggak? Sakit. Coba antum punya koreng di jempol, antum jalan-jalan, kemana aja main, nggak keingetan nih, wah. Sakit nggak? Sakit sih, cuman nggak terasa. Kan itu hanya bicara tentang rasa kita. Itu hanya bicara tentang rasa, tentang perasaan kita. Yang membuat berat itu ya rasa. Kan sering saya contohkan, yang namanya 1 menit, 2 menit itu sebentar apa lama? Sebentar apa lama? 1 menit, 2 menit itu sebentar, Pak. 5 menit itu sebentar. Tapi ketika antum lihat lampu merah 5 menit, 300. Bayangkan oleh antum apa yang terjadi. Antum daripada nungguin lampu merah muter jalannya, betul kan? Kenapa? Terasa lama. Karena dirasa. Karena Anda kemudian, waduh, 30, 300, 299. Ya iya dipikirkan. Yang jadi berat itu bukan masalah, ikhwah, tapi pikiran kita. Makanya kaum muslim itu tidak hanya bicara tentang itu. Sesuatu itu kalau dipikirkan ini berat. Kalau antum bawa ringan, ya ringan saja. Banyak masalah, ya sudah. Ya, jangan fokus pada masalahnya. Anak kecil main bola, nabrak batu kemudian berdarah kakinya. Dia tapi masih ngejar bola, nggak nangis dia. Coba berhenti main bolanya. Nangis terus. Ya itu kenapa? Karena fokusnya sudah pada kaki. Kalau tadi fokusnya pada bola. Jadi hidup itu kan hanya bicara tentang fokus. Ya bagaimana Anda mau fokus sendiri. Kalau Anda ini kemudian lihat. Anak-anak kenapa diajarkan oleh Ibunda Aisyah. Ketika mereka belajar tentang saum. Maka ketika saum tersebut. Anak-anak tersebut diajak main. Biar apa? Ketika mereka nangis, lapar, diajak main. Biar fokusnya berubah. Jangan hanya mikirkan perut, jangan hanya mikirkan lapar. Tapi agar anak-anak itu kemudian fokus dengan main. Lupalah laparnya. Kan lapar ada jamnya. Kalau sudah lewat jamnya, nanti hilang lagi laparnya. Jadi dalam hidup itu seperti itu. Nah, kita kembali. Al-ibtisam. Perlu senyuman. Pada manusia itu harus banyak tersenyum. Jangan banyak manyun. Ustaz, wajah saya wajah preman. Enggak apa-apa. Mau wajah preman, mau wajah apa. Kalau antum senyum, Masya Allah. Preman pun kalau tersenyum, adem kan? Adem, ikhwah.
Ya, sesangar apapun muka kita, tapi kalau kita banyak tersenyum, insya Allah orang lain nggak akan takut dengan kita. Dan kita pun nggak akan pusing dengan wajah kita. Antum sudah wajahnya sangar, lihat di kaca, diem aja. Itu nggak enak. Tapi kalau kita antum tersenyum, insya Allah semuanya akan menjadi indah. Makanya dikatakan, innal ibtisam khuluqun fadil. Sungguhnya senyum itu termasuk akhlak yang utama. Wa huwa shadaqah. Dan senyum itu bernilai sedekah. Ini sebagaimana dikatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Rasul, tabassumuka fi wajhi akhi shadaqah. Bahasanya tersenyummu di hadapan saudara itu adalah sedekah. Lalu kemudian dikatakan qala Al-Munawi, telah berkata Imam Al-Munawi, beliau mengatakan tabassumuka fi wajhi akhi ay fil Islam, itu senyummu di hadapan wajah saudara, yaitu di dalam Islam. Maksudnya adalah di hadapan saudara sama muslim saja, ini nilainya apa? Sedekah, ikhwan. Yakni idharu kelaku basyasah, yaitu engkau menampakkan wajah yang ceria, walbish, dan juga kegembiraan. Idalah kitahu, apabila engkau bertemu dengan saudaramu itu, tu'jaru anaiki kama tu'jaru ala sedekah, itu akan diberikan pahala bagimu sebagaimana akan diberikan pahala atas sedekah. Maka kalau kita tersenyum, kita akan diberikan pahala seperti pahala orang yang bersedekah. Insya Allah. Senyum. Ya, penelitian di Jepang kalau tidak salah, orang naik kereta 2 jam, diem aja wajahnya. Itu banyak yang terkena apa? Apa itu namanya tuh, penyakit apa? Yang kemudian susah menggerakkan otot wajah itu. Apa? Kayaknya begitulah pokoknya, saya lupa namanya. Ya, Masya Allah. Nah itu kan wajahnya kaku kan. Coba antum ngobrol, antum senyum, masuk ini sepanjang jalan manyun aja, pantas wajahnya kaku ya. Tidak apa-apa senyum. Maka dalam bela diri kan ada kan, dalam bela diri Tivan saja sudah ada 6 wajah kan. Itu untuk melenturkan wajah. Wah, penting itu yang seperti itu. Waqala Ibnu Battal, telah berkata Imam Ibnu Battal, belum mengatakan fihi, maka di dalam hadis ini anna liqa'an nas bitabasum, sungguhnya bertemu dengan manusia dengan tersenyum, wa talaqatil wajhi, itu dengan wajah yang berseri-seri, itu min akhlaqin nubuwah, itu di antara akhlak nabiyan. Anda tersenyum, Anda wajahnya ceria, jangan manyun, jangan menampakkan wajah yang tidak ceria. Maka itu di antara akhlak nabiyan. Masa kita nggak mau mengikuti Nabi? Fa'idar ra'au man yatabassamu fi wujuhihim, maka apabila mereka melihat orang yang tersenyum di hadapan mereka, maka istabsyaru, maka mereka pun akan bergembira. Wa dakhalat basairus sa'ada fi nufusihim, dan masuklah kebahagiaan itu ke dalam jiwa mereka. Ternyata yang mendatangkan kebahagiaan adalah senyuman, ikhwan. Antum tersenyum, antum membahagiakan orang lain. Antum melihat orang lain bahagia, antum pun akan ikut bahagia. Kan kemarin begitu kan? Kuncinya kan begitu. Kita akan bahagia bila kita membahagiakan orang lain. Ya, coba lihat antum. Orang lagi kelaparan, anak-anak, ya punten bahasa kitanya mungkin pengemis. Orang-orang yang kemudian tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Kita kemudian berikan mereka makan. Ternyata mereka menerima pemberian kita dengan tersenyum. Yang tadinya mereka sedih, kemudian tersenyum. Bahagia nggak kita? Bahagia, ya. Bahagia. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, di antara yang akan menjadikan seorang itu mendapatkan kebahagiaan, di antara sebabnya adalah assalam. Itu dengan salam. Ini kan perkara yang sepele-sepele kan? Makanya kenapa anak bahas yang ini? Bukan tentang al-iman, tidak tentang ini. Kenapa? Ini yang sepele yang sering kita lupakan. Bahkan ini sebenarnya adalah perkara yang mendatangkan kebahagiaan. Salam, ikhwah. Apa susahnya antum mengucapkan salam? Ingat berulang kali saya katakan, salam itu adalah hak muslim. Bukan hak golongan. Bukan. Bukan hak madhab. Kalau madhabnya sama kita salam. Kalau beda madhab kita tidak salam. Bukan hak ormas. Kalau satu ormas kita salam. Kalau beda ormas kita tidak salam. Bukan. Itu adalah hak muslim. Hakul muslim alal muslim.
Lihat hak seorang muslim atas muslim. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila ya engkau bertemu dengan dia, maka ucapkan salam kepadanya. Apa susahnya mengucapkan salam? Itu hak muslim. Ya. Adapun perincian-perinciannya itu nanti terlalu luas pembahasannya. Yang namanya salam itu adalah doa li akhi kalimatu sallimu alaihi bisalamah. Bahasanya salam itu adalah doa untuk saudaramu. Bagi orang yang diberikan salam tersebut, yaitu dengan doa salama, dengan doa keselamatan. Ketika kita mengucapkan salam pada mereka, Assalamualaikum, itu kita mendoakan keselamatan pada mereka. Wa huwa sabilun ila sa'adah, dan itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Anda mengucapkan salam, Anda mendoakan keselamatan. Kalau Allah ijabah, senang nggak? Senang. Masya Allah. Jangankan pada orang lain, kita masuk ketuk pintu rumah, kita ucapkan salam nggak? Salam, karena kita menghendaki keselamatan untuk istri kita, untuk anak kita, dan penghuni rumah kita. Ini 5 ya. Disuku fil mustama'. Sebagaimana yang terjadi di dalam masyarakat. Kalau dalam masyarakat, antum itu Pak, kalau dalam masyarakat kita nggak suka senyum, apa yang terjadi? Kita nggak pernah mengucapkan salam, apa yang terjadi? Maka sama masyarakat akan terjadi kerenggangan. Kalau kita renggang dengan masyarakat, kita renggang dengan tetangga kita renggang dengan sama muslim, kita renggang dengan saudara kita, sahabat kita, apa yang terjadi? Nggak nyaman hidup itu. Tapi ketika kemudian kita mengucapkan salam pada mereka, dan mereka pun kemudian Masya Allah, hati mereka tersentuh. Mereka pun banyak berbuat baik pada kita, Masya Allah. Ya pokoknya selama bukan perkara-perkara yang dilarang dalam syariat. Apa susahnya mengucapkan salam? Apa susahnya kita tersenyum? Enak kan? Enak. Islam tuh indah kok sebenarnya. Yang bikin gak indah kan kita. Ya. Lalu kemudian di sini pun dikatakan, haitsu ya'manun nas ba'dukum ba'dhan. Di mana manusia itu merasa aman sebagian mereka atas sebagian yang lain. Kenapa? Karena sudah saling mengucapkan salam. Kalau orang itu Pak sudah mulai salam, maka dia akan kenal dengan orang tersebut, akan timbul sayang. Ya. Seperti itu. Li'annahu la yaf'aluhu illa mu'min. Bahasanya, sesungguhnya ini tidak ada yang melakukannya. Tidak ada yang melakukan untuk memberi salam. Saling mengucapkan salam jika bertemu, melainkan seorang mukmin. Qad istahkamal iman, yang sungguh telah kokoh imannya. Maka ucapan salam itu adalah bukti keimanan. Orang yang imannya kuat, imannya kokoh, maka dia akan mudah mengucapkan salam pada siapapun. Selama dia muslim. Dia akan mengatakan Assalamualaikum. Ya. Ini sebagaimana dikatakan qadistahkamal iman fi qalbihi. Sebagaimana ya, dia adalah seorang mukmin yang kokoh iman di dalam hatinya. Amalan bihaji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini mengamalkan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hina amaro Nabi salam. Tatkala Rasul salam itu memerintahkan kita dengan salam, biqoliki di dalam sabdanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Muslim, Rasul mengatakan waladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, la tadkhulunal jannah, bahasanya kalian tidak akan masuk ke dalam surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu, dan kalian tidak akan beriman hatta tahabu, sampai kalian saling mencintai. Kemudian awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan pada kalian, apabila kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Apa? Absyus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Salam menyebabkan adanya saling mencintai. Saling mencintai itu adalah tanda keimanan. Makanya jangan segan ketemu Assalamualaikum, Ustaz nggak kenal. Yang namanya tanda kiamat sudah dekat, salam itu hanya ya lil ma'rifah, bagi orang yang dia kenal saja. Kalau nggak kenal nggak salam. Kalau kenal kemudian salam. Ikhwah, yang namanya orang keluar dari masjid pakai peci, pakai sarung, muslim bukan? Muslim. Kalau yang namanya saudara orang yang datang ke masjid kemudian dia sholat keluar dari masjid, muslim bukan? Muslim. Antum kenal nggak apa-apa. Assalamualaikum Pak, sehat. Apa susahnya?
Sederhana kan? Ustaz, tapi nggak kenal. Iya, nggak kenal, nggak apa-apa. Tapi antum tahu dia muslim, ya sudah. Itu hak mereka. Jangan mempersulit, sudah ikhwah. Ya, kita di jalan. Tapi emang kadang orang sekarang itu sesuatu yang kadang dianggap heran ya. Kita misalkan di jalan ketemu dengan orang, kita dengan teman kita misalkan, ketemu dengan orang kita nggak kenal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia bilang, siapa dia? Nggak tahu. Sok kenal ente. Ini kan juga salah. Dianggapnya kita sok kenal. Bukan masalah sok kenal, dia muslim. Nyata muslimnya, iya nyata ya sudah. Wah. Ya. Jangankan pada ya orang muslim. Kepada orang non muslim aja kita disuruh berbuat baik selama dia muslim yang bukan muslim, bukan kafir, maaf, bukan kafir harbi, bukan kafir yang memerangi kita. Ya. Nah, ini kan kita harus tahu tentang seperti ini. Lalu kemudian yang keempat yang akan mendatangkan kebahagiaan itu adalah yaitu sun'ul ma'ruf, yaitu membuat kebaikan. Membuat kebaikan atau berbuat baik itu yang akan mendatangkan bahagia. Cobalah kita banyak berbuat baik pada orang, bahagia. Berbuat baik pada binatang, berbuat baik pada makhluk Allah yang lain itu, Masya Allah, itu membahagiakan. Membahagiakan diri kita sendiri, ikhwah. Jangan salah. Ini sebagaimana ja'afil hadis, sebagaimana telah datang di dalam sebuah hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguhnya beliau berkata, wa an ibni, kemudian dikatakan, kata beliau apa? Kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an, janganlah kamu itu menganggap remeh dari kebaikan sedikit pun, walau antal akhaka biwajhin taliq, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Cuman wajah berseri aja kan itu ringan kan? Ringan, tapi ini pahalanya besar, tapi ini mendatangkan kebahagiaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan kemudian di dalam hadis yang sahih, di dalam kitab Sahihul Jami, hadis yang ke-5773. Ini yang kadang kita suka lupa. Kata Rasulullah, beliau mengatakan min afdalil amal, di antara seutama-utamanya amalan. Amal paling utama. Apa amal yang paling utama? Kata Rasul, idkhalus surur 'alal mu'min, yaitu memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang mukmin. Kita menggembirakan hati seorang mukmin itu adalah amalan yang utama. Membuat orang lain senang, membuat orang lain itu bahagia, itu amalan yang utama. Ya kalau orang lain saja membuat orang lain bahagia itu sudah utama, gimana dengan pasangan kita? Ya kan? Itu lebih utama lagi. Antum membuat senang orang tua, antum membuat senang istri antum, atau istri membuat senang suami, Masya Allah. Itulah sebabnya, makanya kenapa kita disuruh untuk apa? Saling memberikan hadiah. Ya, tahadu, bukan gitu kan? Saling beri hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai. Sekali-kali istri ngasih kejutan pada suami, ngasih hadiah. Suami ngasih kejutan pada istri. Makanya Rasul kan kadang kalau pulang ke rumah, bawa oleh-oleh kan. Apa saja yang bisa. Antum kalau pulang dari luar, kemudian suka bawa oleh-oleh untuk istri enggak? Sering. Masya Allah, berbahagialah istrinya. Ya, Masya Allah. Sering apa? Sering kelupaan. Aduh, iya Ustaz, saya sampai rumah. Bawa sedikit aja. Oleh-oleh untuk anak kita, untuk istri kita. Walaupun nggak mahal. Walaupun nggak mahal kan. Kita pulang kerja, biasanya kita pulang kerja jam 5. Qadarullah misalkan karena ada lembur. Mungkin karena ada masalah yang belum selesai. Kita pulang jam 7 malam. Kita pulang jam 9 malam. Kita pulang sekedar martabak saja istri kita udah senang kok. Ya, apalagi kalau yang dibawa itu Masya Allah. Misalkan emas, wah itu lebih senang lagi. Itu lebih senang lagi istri kita. Masya Allah. Bawa untuk anak kita. Bahkan bisa jadi anak kita ini kan, ketika kita ini pulang, biasanya sore kemudian sampai malam nggak pulang. Anak kita biasa Mbak tidur. Kita pulang jam 9, dia masih bangun. Kan pasti ada yang diharapkan. Maka kita pulang, kemudian kita udah dalam kondisi lelah, anak kita datang meluk kita, minta main, kemudian kita bilang, udah abah capek, udah bapak capek. Jangan ikhwah. Misalkan ngajak main, mainlah sebentar, apa susahnya dengan anak-anak kita. Ya, apalagi anaknya baru 1-2. Yang anaknya selosin aja nggak apa-apa. Gitu. Silakan aja main aja, ngobrol dengan mereka. Ya, aja. Ya itu juga terasa.
Anak sendiri begitu. Kalau anak pulang malam, pulang kajian, apa ya sudah. Sampai rumah, kadang anak itu ada yang masih bangun. Pasti ada yang bangun. Nungguin aja. Nungguin. Barangkali pulang bawa sesuatu. Makanya dibiasakan bawa sesuatu apa saja. Entah pulangnya bawa bakso, oke. Nggak apa-apa kan. Atau bawa apa, oke. Yang penting ada yang dibawa. Itu saja kan. Masya Allah. Itu kebahagiaan. Orang bahagia itu sederhana kok. Sederhana. Ya, teman anak ya di daerah sana Pak Barat itu cerita, Ustaz, katanya kan suruh ngajak istri ya jalan-jalan ya ke 1 bulan sekali, kasihan kan istri di rumah terus setiap hari suntuk mereka itu. Ya kita kan pengen menggembirakan istri diajak jalan-jalan, tapi saya kan gak punya dana Ustaz. Saya nggak punya apa-apa. Ya, itu saya tuh penghasilannya pas-pasan. Anak bilang antum punya motor, punya udah aja lu istri antum bawa. Ya naik motor ke Kurulingan, nyari sawah ke nyari apa, nongkrong. Yang penting Anda bawa keluar, yang penting Anda itu berusaha untuk menjadikan istri jangan sumpek di rumah terus. Akhirnya dia pun punya inisiatif. Bu, masak bu. Udah masak kemudian dibungkus yuk kita makan di luar. Makan di luar. Ya udah bawa masakan di rumah. Ya cuman makannya di luar. Cari sawah kemudian makan deket sawah. Enak ternyata. Ya yang bahagia itu sederhana kok. Ya bahagia itu nggak mesti yang mewah-mewah. Enggak kayak kemudian yang dibayangkan sebagaimana yang dipertontonkan oleh sebagian orang-orang mewah. Oh ya bahagia itu harus kemudian misalkan melancong ke luar negeri, ke Eropa. Nggak perlu ikhwah. Nggak perlu. Sekali-kali istri antum ngaji keluar kota. Ya, dari Cirebon ke Majalengka, Cirebon ke Kuningan. Itu kan dekat kan? Nggak terlalu jauh, senang istri antum itu. Masya Allah. Pas pulangnya nggak usah mahal-mahal, cari aja es cendol, es dawet. Kan sudah enak. Itu bahagia itu sederhana. Yang membuat ruwet itu ya pikiran antum. Ya. Seolah-olah ideal. Nggak mesti kok. Ya. Nggak ada yang, nggak mesti harus ideal. Jangan kemudian terkena dengan apa? Ya kata orang-orang sih kayak sinetron, ya, terlalu mewah. Jalan-jalan kudu pakai mobil. Apakah setiap orang yang pakai mobil itu bahagia? Belum tentu. Bisa jadi yang sepeda ontel yang bahagia. Coba Bapak lihat ada potret yang sempat viral, aki-aki nini itu sampai viral itu Pak. Sudah tua tapi nini dibonceng itu sampai megangnya erat. Ya luar biasa itu viral ikhwah. Luar biasa. Ya pantesan gimana nggak erat. Wong yang nyetirnya aki-aki khawatir jatuh. Maka pegangannya kenceng. Itu. Tapi kan dari sisi itu kita merasakan bagaimana ketika seorang istri dia berpegangan pada suaminya. Bersentuhan dengan suaminya. Itu beda rasanya. Makanya ya kemesraan antara orang naik sepeda, naik motor dengan naik mobil itu beda Pak. Naik mobil dibatasi dengan apa? Dengan gigi kan. Dengan persneling. Nah, itu, kalau ini kan enggak. Ya duduk boncengan lengket ikhwah. Apalagi pas jalannya rusak, kitanya ngebut. Masya Allah. Insya Allah semakin dekat ikhwah. Ya, jadi sederhana kok. Nggak bikin susah. Hidup cari yang mudah saja. Ya, jadi seperti itu. Kemudian dikatakan wasun'ul ma'ruf min ahami khisali sa'adah. Alladhi yakfulu ankun nas, anhan nas. Bahasanya berbuat baik itu di antara perkara yang paling penting ya dalam menggapai kebahagiaan. Alladzi yaghfulu anhan nas, yang manusia kadang melalaikannya. Manusia melalaikan bahasanya ini loh. Anda melakukan perbuatan baik itu adalah di antara perkara yang paling penting untuk menggapai kebahagiaan. Silakan berbuat baiklah untuk orang lain. Anda akan bahagia. Ya. Anda akan bahagia. Yakin itu. Ya. Kemudian dikatakan wasu'ila al-Imamu Malik. Al-Imam Malik, beliau kemudian ditanya. Ketika beliau ditanya, apa katanya? Ayul a'mal tuhibbu. Amal apa yang paling engkau cintai? Imam Malik tanya. Amal apa yang paling kau cintai? Maka kemudian maka Imam Malik mengatakan idkhalus surur 'alal muslimin, yaitu memasukkan kegembiraan kepada orang-orang muslim. Kemudian wa ana, dan aku nadartu nafsi, dan aku bernadar untuk diriku, yaitu apa? Abrizu kurumbatil muslimin, agar bisa melepaskan,
berusaha untuk menghilangkan kesulitan dari orang-orang muslim. Makanya Imam Malik itu sangat mudah memberikan bantuan kepada kaum muslimin. Ini kan persis seperti Rasulullah SAW itu kalau diminta nggak pernah menolak. Ketika ada datang orang meminta kepada beliau, maka beliau nggak menolak. Kalau ada diberikan, kalau tidak ada beliau memberikan jalan. Datang orang yang kemudian safar, sudah lama safarnya, lapar, bajunya kusut. Lalu kemudian minta pada Rasul, meminta makan. Rasul bilang, cari, ya, tanya pada istriku. 9 istrinya tidak ada yang memiliki makanan. Apakah Rasul berhenti usahanya? Enggak. Kalau kita mungkin, saya nggak punya, sudahlah. Diam kan? Rasul tidak, tapi tetap memberikan solusi. Bagaimana caranya? Rasul bertanya pada jamaahnya, pada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang menerima tamuku malam ini? Ditawarkan. Kan begitu kan? Yang penting Anda memberikan kegembiraan sudah. Dan ternyata Masya Allah. Ini banyak terjadi. Dan ulama-ulama itu sering begitu. Bagaimana? Fadilatul Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala juga sama. Ketika ada orang minta bantuan, sulit beliau untuk menolaknya. Itulah akhlaknya beliau. Bahkan ketika beliau mendapatkan bahasa kita tunjangan dari pemerintah, itu banyak diberikan untuk muridnya, memberi makan pada mereka. Dalam beberapa cerita yang pernah bertemu dengan beliau seperti itu. Jadi bagaimana menggembirakan orang lain? Berbuat kebaikan apapun yang antum bisa. Apakah dengan harta, apakah dengan tenaga, ataupun dengan waktu kita. Rasulullah SAW itu ketika kemudian diminta bertemu dengan seorang nenek-nenek, tanya, kita ketemu di mana? Mangga. Datang melayani Rasulullah SAW. Ini keindahan akhlak Rasul. Kita umatnya belajar seperti itu. Maka ini akan mendatangkan kebahagiaan. Sudah habis ya waktunya ya. Satu lagi aja ya. Judulnya aja. Minta izin satu lagi. Ya. Yang kelima adalah al-muhafadzatu ala salatil jamaah, yaitu menjaga salat berjamaah. Wa bil khassah, dan yang lebih khusus adalah salatul fajri fi waqtiha ma'an jamaah. Yang lebih khusus lagi adalah salat fajar, salat subuh pada waktunya bersama dengan jamaah. Ini jaga salat. Ya, jaga salat. Menjaga salat subuh, ikhwah, terutama itu. Jaga salat berjamaah itu beda. Orang yang jarang menjaga salat berjamaah dengan orang yang menjaga salat berjamaah itu kebahagiaannya beda, ikhwah. Kenapa? Salat itu adalah salah satu solusi ketika banyak masalah. Ya, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Makanya Rasul kalau ada masalah ambil air wudhu, salat 2 rakaat. Karena dalam salat kita lebih dekat dengan Allah, yunaji rabbahu, dia sedang bermunajat dengan Tuhannya, berbisik rahasia. Ada masalah, adukan pada Allah. Di dalam salat kita bisa banyak berdoa. Di dalam salat akan mendatangkan adanya ketenteraman. Makanya Rasul mengatakan ju'ilat qurratu aini fi shalah, telah dijadikan bagiku yaitu penyejuk mata di dalam salat. Bagaimana salat mampu mendatangkan kesejukan sehingga kemudian kita pun merasa tentram hatinya. Masya Allah. Ini Masya Allah luar biasa banyak sekali. Adapun penjelasannya esok hari aja ya. Barangkali mau ada yang kerja, ada yang apa ya. Ya cukupkan saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat khususnya bagi anda yang menyampaikan dan umumnya bagi yang hadir dan mendengarkan. Syukron. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.